kenalin, nama saya Nisa Hamzah. Saya owner dari NH by Nisa Hamzah. Di sini saya ingin menceritakan asal mula saya kenapa bisa jadi desainer. Nah, awal mulanya aku tuh dari suka-suka gambar gitu kan dari waktu kecil. Terus nggak sengaja mama tuh lihat gambar aku. Terus tiba-tiba mama tuh bilang, kenapa nggak dijadiin baju aja gitu. Terus udah gitu ya udah dijadiin baju deh. Itu karena udah mendekati dari lampu fashion show 2015 kalau nggak salah. Pokoknya yang awal paling pertama lampu fashion show keluar itu bisa langsung maju, terus langsung ngeluarin karya dengan gambar-gambaran asal-asalan Nisa itu. Karya Nisa dari pertama itu udah ngeluarin ciri khas Nisa, yaitu kebun. Kebun itu dari pesisir, ciri khas dari pesisir. Nah, kenapa Nisa tertarik ngambil kebun? Karena waktu itu mama punya toko. Nah, belakangnya itu ada pajangan dinding kan. Kalau kebun tuh kalau misalkan di pesisir tuh buat latar belakang sama tapak-tapak meja. Nah, itu tuh unik warna-warnanya gitu. Terus kepikiran kenapa nggak dijadiin baju aja ya gitu. Ya dipakein ke baju. Kalau kebun Nisa warna merah, oranye, kuning, hitam. Tapi kadang juga merah, kuning, putih, hitam. Soalnya kalau putih jarang dipakai karena itu menunjukkan kasta yang tinggi. Kenapa Nisa tertarik jadi desainer? Karena Nisa pertama kalinya pasti ngeliat mama ya, karena mama kan juga desainer. Terus melihat mama tuh suka-suka gambar, terus lucu juga, kayak keren ya, terus ya iseng, terus suka, terus ya udah mendalami jadinya. Sekarang udah mulai masuk ke dunia fashion yang beneran sih. Sekarang udah masuk kuliah di Susan Budi Harjo. Nah, aku belajar desain itu pertama kali pasti yang paling pertama itu dari diri sendiri dulu. Habis itu ke sekolah aku dulu di SMK 3, lanjut lagi ke LPTB Susan Budi Harjo di Jakarta. Bisa udah berapa kali ya? Pokoknya lampu Fashion Week pertama, kedua, ketiga, sama yang ini yang kelima ya. Ya ini yang kelima, yang keempat bisa nggak ikutan. Terus Lalang Waya, terus yang di Jakarta pembukaan kedai sama Indocraft. Jadi sekitar 7 sampai 10 deh. Agak lupa juga sih berapa kalinya. Asiknya bisa bikin baju yang sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau dulu kan masih ece-ece lah ya. Sekarang udah bisa yang pengen misalkan kita mau bikin baju A, harus jadi apa yang didesainin gitu, harus sama persis gitu. Belajar jahit itu gampang-gampang sulit. Karena paling pertama itu pasti belajar polanya itu kan, belajar pola, terus motong kainnya. Habis itu kita juga harus berimajinasi kayak mana motong polanya yang benar dengan sesuai yang apa yang kita gambar. Sebenarnya itu sih yang paling bikin ribetnya ya kalau misalkan jadi desainer sekaligus penjahit. Susahnya jadi desainer itu kan kadang gimana ya, sesuai dengan zaman kan, pasti harus ngikutin zaman terus-terusan ya. Jadi kita harus ngikutin terus zaman itu kayak mana, trennya kayak apa gitu. Kalau misalkan kita nggak ngikutin tren ya udah langsung turun gitu. Aku pernah PKL di Tangdinas waktu itu di tahun sekitar 2017 kalau nggak salah, 2017 atau 2018 gitu, waktu kelas 2 SMK. Nah, itu Nisa di sana belajarnya dari belajar desain juga diajarin di sana. Terus belajar pola juga diajarin.
jahit juga diajarin di sana, terus bikin manik-manik juga diajarin, yang detail-detail sepatu, bikin sepatu sendiri juga diajarin kayak mana caranya gitu. Semuanya diajarin sih di Tribuners. Oke Tribuners, cukup sekian bincang-bincang kita kali ini. Kalau misalkan mau kepoin bisa follow di bawah ini ya. Bye bye.